Hai Fokadesia, ketemu lagi dengan Vika dan juga Anda di Obsesi, obrolan seputar vokasi. vokasi. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa di Obsesi, kita pastinya mengundang tamu ya, Iya, narasumber. narasumber kita. Dan kali ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BBPPMPV Seni dan Budaya ya. Kalau yang ini tuh kegiatan Dengan yang paling ditunggu-tunggu nah itu sama dia, Vokanesia dan juga betul sama sekali. Sobat Senbut. Ya, Karena ini kaitannya sama Diklat Kak Vika. Gitu. Penasaran siapakah dia? Oke, langsung aja kita sambut bersama. Ini dia Bapak Sigit Purnomo MPD. Selamat Selamat datang datang Pak Pak Sigit. Sigit. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Ya, ini ya. juga kita lihat fresh banget ini Pak Sigit ya Iya. hari ini. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini Fokadesia Pak Sigit ini merupakan Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi di BBPPMPV Seni dan Budaya ya. Dan selain itu juga Beliau ini juga adalah seorang widya iswara. ya. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Widya Oke. Suara. Oke. Widya iswara di program keahlian Di apa? program keadaan seni lukis. Oh, Seni seni lukis. lukis. Iya. Luar Oke. biasa. Kapan-kapan boleh dilukis ya Pak? Boleh. Tapi jangan protes kalau tidak sama. Jangan protes. Baik, Fokadesia kita kali ini langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Sigit berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BBPPMPV Seni Budaya di tahun 2026 ini ya, gitu ya. Karena ada ya. Baik, Pak Sigit ini berkaitan dengan program kegiatan atau nanti mungkin ada diklat-diklat ya. Tapi Iya. sebelumnya kita pengen tahu, mungkin Fokadesia juga pengen tahu, bisa diceritakan terlebih dahulu apa sih peran atau fungsi utama gitu dari tim kerja Fasilitasi peningkatan peningkatan kompetensi. kompetensi Atau ya. supaya gampang kan biasanya kita singkat FPK gitu ya Kak ya. Iya. Gitu. Di FPK Oke. itu sebenarnya ngapain aja Pak gitu? Jadi peran di FPK itu dalam apa namanya penyelenggaraan diklat yang ada di BBPPMPV Seni Budaya. Ya, oke. Terima kasih. Mm. Jadi di BBPPMPV Seni dan Budaya kan ada 3 tim kerja ya. Salah satunya kami atau saya yang di tim kerja fasilitasi peningkatan kompetensi. Iya. Nah, tugas kami itu adalah merancang, kemudian mengembangkan, mengelola, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi bidang seni dan budaya. Itu Oke. menjadi tugas utama kami. Oke, Kalau seperti itu. pendidikan dan tenaga kependidikan bidang seni dan budaya itu berarti meliputi apa saja itu Pak? Ya. Jadi pendidik ya, bukan pendidikan Oh, ya, tapi pendidikan. pendidik Lagi dan pendidikan, tenaga oke. kependidikan. Jadi kalau Oke. pendidik itu kan kalau di sekolah ada namanya guru gitu ya. ya, Guru. betul. Kemudian kalau tenaga kependidikan itu meliputi ada kepala sekolah, pengawas sekolah, terus kemudian pustakawan, ada teknisi, laboran, itu namanya tenaga kependidikan. Oke. Nah, satu lagi tenaga pendidik itu selain guru ada namanya instruktur. Instruktur Oke. itu ada tenaga pendidik yang ada di lembaga kursus atau Ya. sanggar itu. Hmm. Itu instruktur namanya. Ya. Berarti kalau Oke. yang bisa mengikuti diklat di balai ini itu guru, kemudian Ya. kepala sekolah, Iya, pengawas, betul, terus instruktur, betul. lalu Ada teknisi juga Oh, bisa. teknisi juga teknisi bisa? iya. Oke, nah berkaitan dengan peserta dari diklat itu ya tadi disebutkan sama Pak Sigit. Tahun ini rencana akan diadakan apa namanya diklat-diklat itu yang berapa diselenggarakan gitu di diklatnya Pak? seni budaya itu apa aja gitu ya? Oke, jadi untuk diklat di BBPPMPV Seni dan Budaya pada tahun 2026 ini ada 3 kelompok besar ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah diklat yang diperuntukkan bagi tenaga kependidikan. Ini nanti ada diklat untuk kepala sekolah, Kepala ada sekolah diklat ada, untuk oke. pengawas sekolah, atau yang sekarang istilahnya namanya pendamping sekolah. Oh, Hmm. oke. Terus kemudian ada diklat untuk guru-guru terkait dengan penguatan implementasi kurikulum. Nah, Ya, oke. kemudian yang ketiga ini yang menjadi ciri khasnya BBPP MPV Seni dan Budaya, yaitu Iya. diklat Apa tuh? diklat guru kejuruan, Diklat guru kejuruan. yang istilahnya itu adalah upskilling dan reskilling. Nah, Oke. untuk diklatnya ada 3 kelompok besar itu. Ya. Oke. Kalau untuk tahun ini gitu ya Pak, kira-kira akan ada berapa diklat totalnya yang akan dilaksanakan gitu Pak? Sasarannya atau jenis diklatnya? Jenis diklat. Jenis diklatnya, jumlah Oh ya, diklatnya. jenis diklatnya itu kalau yang untuk guru kejuruan itu Yang upper ini ya tadi ya, Pak, ya ya? upper ya,
skilling reskilling ini tahun ini sangat berbeda dengan tahun 2025. Oh gitu. Karena Gimana, kalau Pak? tahun 2025 kita hanya mengenal yang sifatnya konvensional, yaitu model blended, kemudian yang kedua adalah daring. Iya. Nah, kalau besok itu kita akan ada 5 model. Oh, 5 model. Ya, Oh, ada 5 banyak ya? model. Ada banyak Betul. Oke, ya. oke. Jadi, Boleh Mungkin diceritain, bisa Pak? Ya. dikasih tahu ke Vokanesia apa aja Betul. sih modelnya itu? ya. Sebelum saya ceritakan modelnya, kenapa ada 5 model itu ya? Oh, iya, oke, boleh, oke, ya. Pak. Ini karena sasaran kita tahun ini itu jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Sehingga harus kita kembangkan beberapa model. modelnya. Oke. Nah, sasaran kita kan pada tahun ini kurang lebih untuk guru kejuruan saja itu di RKA kita atau di bawah kita ada 1.302. Dan kita punya target kalau bisa tambah 20% dari total tadi, sehingga sekitar 1.500-an. Oke. Maka kita kembangkan menjadi 5 model. Model yang pertama itu model yang seperti biasa kita laksanakan. Kita sebut model konvensional. Konvensional. Sebenarnya itu blended learning. Jadi Daring luring berarti ya, Pak? iya, jadi peserta mengikuti daring dulu beberapa hari, kemudian kita panggil ke balai, kita lakukan penguatan di balai secara luring, kemudian mereka magang Ya, dan oke. uji kompetensi. Kalau untuk yang itu, Pak, itu durasinya berapa lama, Pak, waktunya? Ini kurang lebih 1 bulan nanti. Oh, 1 Kalau bulan iya, ya? dari Yang sisi ini, waktu. Iya, Konvensional tadi ya? betul. Oke. Ya. Kurang lebih 1 bulan. Terus Kemudian ada lagi? yang model kedua adalah model kita laksanakan di pusat belajar. Oh, oke, oke. Oke. Di pusat belajar itu jadi guru tidak perlu ke balai, tapi Oh, nanti langsung oke. ke pusat belajar Aha. yang sudah kita tentukan. Oh iya. Jadi diselesaikan di sana. Ini waktunya kurang lebih juga sekitar 20 harinan gitu. Berarti di pusat belajar itu. Kalau pusat belajar itu bentuknya seperti apa tuh, Pak? Itu sebenarnya sekolah juga. Gitu. Oh, sekolah. Jadi SMK, rencana SMK gitu ya? rencana kita yang mau kita gandeng untuk sebagai pusat belajar itu nanti adalah SMK Ros Kudus. Oh, oke. Nah, kenapa SMK Ros Kudus? Karena mereka memiliki studio animasi yang cukup representatif, bantuan dari Jarum Foundation. Oke. Ya, jadi nanti guru-guru animasi yang di sana. Oh, berarti Oh, kalau oke. yang di SMK Harus itu untuk animasi. Animasi. Iya, Mungkin animasi. ada tempat lain juga yang ini kerjasama dengan Sementara sekolah? itu dulu yang kita sebagai piloting dulu. Oh, Oke. oke, oke. Terus? Nah, terus kemudian model yang ketiga adalah nanti adalah model luring studi tiru. Luring studi tiru itu seperti apa? Jadi tatap muka di sini, Aha. kemudian nanti peserta kita ajak studi tiru. Oh, oke. Jadi langsung tidak ada magang, tidak ada daring. Gitu. Oke, jadi langsung studi tiru aja. Betul. Oke. Jadi ini untuk siapa? Ini nanti untuk guru-guru yang tidak mengajar substansi kejuruan, tapi masuk di kategori guru kejuruan. Contohnya, Contoh Pak? seperti apa, Pak? Gimana, Nah, Pak? gini. Jadi di struktur kurikulum SMK saat ini kan mata pelajaran itu dibagi 2. Ada mapel kejuruan, mapel umum. Nah, di mapel kejuruan itu sekarang guru matematika, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, informatika itu masuk rumpun kejuruan, tapi mengajarnya tentang matematika, Beda bahasa dari Inggris. sebelumnya ya, Pak ya? Beda. Kalau Harap- yang guru umum harapannya kan sebelumnya. ini tidak matematika murni, tidak bahasa Inggris, bahasa Indonesia murni, tapi memperkuat kompetensi kejuruannya. Nah, guru-guru itulah nanti yang ikut yang luring studi Studi tiru tiru tadi. Studi tiru. Ya. Oke. Oh, Kalau ini seperti waktunya itu. berapa lama, Pak? Kalau ini yang luring studi tiru itu waktunya tidak lama, kurang lebih hanya 1 minggu itu ya. Oh, satu Oh, cuma minggu. Iya, 1 minggu. Satu Ya. minggu itu udah jadi luring, nanti yang studi tirunya cuma sehari gitu. Iya, mungkin sehari 2 hari 2 lah hari. gitu. Ya. Oke. Iya. Terus selanjutnya, Pak? Terus model yang ketiga dengan guru yang kriterianya hampir sama, nanti ada full daring. Full Jadi daring. full daring, Oh, oh, ya full daring, Full 1 daring minggu aja. itu ya. Ya, Tapi jadi kalau berarti kalau misalnya daring gitu nanti nggak ada ya kalau misalnya kayak apa namanya? Biasanya kan kalau luring ada nih studi tiru kayak tadi Iya, sebutkan. iya. Kalau daring ini nanti konsepnya seperti apa itu, Pak? Full Kalau teori, daring Pak. murni, full daring. Full Full daring. daring dan ini sekali lagi kriterianya kan hampir sama dengan yang tadi yang Luring luring studi studi tiru tiru. ya. Jadi mereka bukan guru-guru yang mengajar Praktek. substansi, Hmm. sehingga materi-materinya memang relatif sifatnya pengetahuan Teoritis. umum ya, Iya. pengetahuan umum yang mendukung materi kejuruan. Gitu. Lalu perbedaannya antara yang luring studi tiru sama yang
full daring tadi Daring. Pak, maksudnya untuk menentukan oh saya ini yang luring study tiru atau saya mau yang daring itu apa Pak kriterianya pesertanya? Materinya nanti kan Oh dari materinya. dari sisi materi kan nanti Hmm. berbeda. Oh Jadi oke oke. Oke. sesuai dengan peran guru di sekolah apa, nanti materinya kita sesuaikan. Oke oke. Oke, ya ini tadi sudah disampaikan Pak Sigit ya berkaitan dengan diklat-diklat yang akan diselenggarakan di BPBPMP Seni dan Budaya ya Pak ya. Nah ini dalam waktu terdekat nih Pak, apa sih diklat yang akan diselenggarakan di sini? Oke. Pak tadi baru 4 kurang Baru 1. masih kurang satu? masih Iya. satu lagi ya. Oh iya. Kurang 1 Iya. tadi baru. Oke Iya baik. kan ada yang tadi baru yang Jadi nggak fokus konvensional, ya Pak? konvensional sudah, kemudian full Konvensional, daring full sudah, daring, kemudian BB terus sudah, kemudian tadi luring studi studi Tiru, tiru terus sudah. sama Nah, terus kemudian ada satu lagi yang pola daring magang. daring daring magang. magang Oke, oke. itu seperti sebelumnya sudah ada contohnya? Belum, Belum. baru Belum, kali sama ini sekali mau baru kita kali ini. laksanakan. Ya, Nah, jadi Itu nanti mungkin daring. bisa dikasih gambaran ke Vokanesia seperti apa kalau Oke. misalnya kita daring nanti, tapi ada magangnya gitu. Ya, betul. Jadi untuk pola daring magang ini nanti peserta akan mengikuti pembelajaran secara daring kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Oke. Kemudian mereka magang ke lokasi magang yaitu Dudi Dudi, yang sesuai ya. selama 10 hari. Yang di magangnya? Ya, jadi kalau ini Hah? nanti harus guru-guru yang mengajar substansi kejuruan kalau ini. Oke. Iya. Cuma mungkin ada pertanyaan bedanya dan yang konvensional apa? Nah, ini kan kita carikan guru-guru yang mungkin tingkatnya sudah advance gitu ya. Oh, Sehingga oke. tidak perlu penguatan di balik, mereka langsung magang. magang Magang. seperti itu. Oke, Iya. baik. Dan waktunya sendiri kalau untuk yang ini berarti 7 plus 10. 17 hari ya Pak 7 ya? hari plus hari 10 ya? hari ya. Magangnya 10 Oke. hari. Baik. Nah, ini tadi berkaitan dengan tadi yang disebutkan Pak Sigit ya, untuk diklat-diklat tadi yang akan dilaksanakan di BBPPMP Seni Budaya. Ya. Mungkin Vokanesia di sini juga sudah pada penasaran, pada nunggu-nunggu nih Pak ya, untuk diklat yang akan diselenggarakan di sini tuh yang dalam waktu dekat itu apa tuh Pak? Oke. Yang waktu dekat nanti adalah yang pola daring, yang Pola full daring. Full full daring. daring ya, Full full daring. daring ya, full daring. Full daring, dan itu kira-kira kapan tuh Pak? Ini yang full daring ini akan kita laksanakan pada bulan Maret. Pada bulan Maret. Jadi Maret. Tanggal berapa Oke. Pak? Sudah ada tanggalnya belum Pak kira-kira? belum, Oh, tapi belum ada. nanti Belum ini kurang ya. lebih nanti jadi pada waktu masih kita kemungkinan puasa gitu ya. Oh, saat Jadi puasa. puasa nanti udah mulai ada kegiatan Betul, gitu ya ya. sudah ada kegiatan, sudah ada kegiatan. Oke. Nah, kalau baik. untuk yang ini Pak, apa namanya, diklat gitu ya, untuk pesertanya. Kalau tahun lalu, tahun 2025, itu kan kita untuk rekrutmen peserta itu kan kemarin ada 2 jenis ya Pak ya. Ya, Ada yang penunjukan by name, Betul. dan ada satu lagi kan dia oprek, open recruitment. Nah, kalau untuk tahun ini, itu apakah akan sama seperti yang tahun lalu atau gimana Pak? ya. Kalau yang untuk guru-guru yang sifatnya upskilling reskilling itu nanti kita akan open recruitment. Jadi Oke. kita akan buka informasi, kemudian di medsos kita ya. Kemudian guru-guru bisa melakukan pendaftaran dan kita akan melakukan proses seleksi. Oke. Tetapi kalau yang diklat untuk seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, itu nanti kita akan by name. Oh, tetap by name. tetap Iya, by name. karena kita dibatasi wilayah, Mas. Oh iya, kalau kita Oke. wilayahnya apa aja Pak? Kita wilayah kerja kita yang disepakati di Direktorat Jenderal Vokasi untuk BBPPMPV Seni dan Budaya itu adalah masih Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Oh, 3 provinsi tiga itu. provinsi. Tetap Oke. ya, Iya. tetap sama ya. Oke. Dan tadi berkaitan sedikit dengan apa tadi yang jumlah dari untuk Sasarannya peserta ya. sasarannya itu tadi Pak. Itu kan tadi ada peningkatan dari tahun 2025 Iya. ke 2026 kan peningkatannya Betul. luar biasa ya Iya, itu. Signifikan. Nah, itu nanti itu tuh sebelumnya yang nentuin emang dari balai sendiri Iya. atau dari mana itu Pak? Oke. Ya, jadi memang terjadi sebuah penambahan yang cukup signifikan. Makanya tadi kita perlu beberapa strategi agar bisa selesai. Iya. Nah, yang menentukan siapa itu pembagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Oh, jadi bukan dari bu- sini bukan ya? kita Dari sendiri, pusat gitu ya, Pak, ya? bukan. Saya pikir dari sini. Oh, Jadi enggak. ya, oke. Kayaknya bisa nih banyak ya. Oh, iya. Banyak Kita ini aja banyak gitu ya gitu. Atau mungkin bisa jadi karena kemarin sukses ditambah gitu. Bisa jadi. Iya. Ya pikirnya kayak gitu ya. Tapi ternyata Iya. bukan dari kita, dari Iya, seni bukan. budaya sendiri ya. Angkanya bukan dari kita. Hmm,
Oke, oke. Terus Pak, kalau apa namanya yang tentang peserta tadi ya Pak, Ya, sebenarnya kan kemarin itu banyak sekali itu yang menanyakan gitu. ya. Saya udah daftar berkali-kali nih Iya. gitu, tapi kok saya nggak dipanggil-panggil gitu. Ya, Sebenarnya ya. untuk proses Nah, seleksinya itu gimana tuh Pak? kriterianya seperti apa sih Pak gitu? Oke, jadi beberapa kriteria yang bisa kita panggil sebagai peserta diklat itu kan karena yang daftar itu banyak gitu ya, kan kita harus ambil sesuai dengan kuota yang ada. Mm-mm. Nah, pertama yang paling penting itu adalah memang guru itu mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang sudah kita tentukan. Misalnya guru kejuruan harus betul-betul dia guru kejuruan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita prioritaskan guru-guru yang belum pernah mengikuti diklat Mm-mm. atau sudah pernah tapi sudah lama. Mm-mm. Jadi misalnya ada 2 guru gitu ya, kita harus milih satu. Yang satu tahun kemarin ikut, yang satu sudah baru sudah 5 tahun yang lalu ikutnya. Nah, kita akan prioritaskan yang 5 tahun yang lalu yang Sebelumnya. diklatnya itu. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga juga dari sisi usia. Ya, Nah, oh, sisi usia. oke. Misalnya guru diklat terus pulang pensiun kan nggak prioritas itu ya. Oh iya. Ya, ya, Jadi ya. kita pilih yang usianya relatif masih punya masa Produktif. pengabdian yang lebih lama. Oke, Seperti itu. seperti itu. Dan kalau boleh diceritakan Pak, dalam pendaftaran tadi kita masih bahasan tentang pendaftaran ya. Nah, untuk pendaftaran sendiri mungkin dari Vocanesia ini ada juga yang baru-baru yang belum ngerti gitu. Alurnya seperti apa sih Pak Oke. untuk ngikutin? Ya, jadi untuk pendaftaran nanti kita akan kirim informasi melalui medsos BPPM Vision dan Budaya. Nanti akan kita tentukan, kita sampaikan syarat-syaratnya apa. Oh, ada Nanti, ya, ya sudah ada. Nanti ada. jadi Oke. peserta nanti yang berminat tinggal ikuti syarat-syarat itu saja. Terus nanti kita akan lakukan sebuah proses seleksi sesuai dengan kuota yang ada di BPPM Vision dan Budaya. Misalnya yang daftar 200, sementara kita hanya butuh 100, yang kita ambil 100 sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi saya sampaikan itu. Terus nanti kita akan sampaikan surat pemanggilan. Nah, alurnya begitu. Oke. Tapi jangka dari proses itu seleksinya ke pemanggilan itu lama atau mungkin Ya pasti akan kita beri waktu yang cukup. Nggak Cukup mungkin ya, kita oke. Karena buka daftar sekarang besok tutup karena gitu. biasanya mereka tuh kalau dari peserta tuh biasanya kan mereka kalau daftar Iya, gitu kan terus menunggu-nunggu waktu gitu betul, kan iya. untuk hasilnya, dan untuk hasilnya sendiri nanti juga akan diinformasikan Iya. melalui medsos juga atau Betul. mungkin ada yang lain juga? Melalui medsos. Medsos aja Melalui berarti ya? medsos, iya. Oke. Nanti sehingga semua pendaftar bisa tahu siapa yang siapa yang seleksi gitu lolos, ya, Pak, siapa yang tidak. Oke, gitu. berarti transparan gitu ya, Transparan ya. benar-benar Kita tidak transparan. akan sembunyi-sembunyi itu. Sembunyi-sembunyi. Oke. Tapi nanti setelah dinyatakan lolos gitu dari panitia, apakah akan ada yang langsung menghubungi pesertanya gitu Pak? Oh iya, nanti kita akan hubungi calon-calon peserta itu karena Oke. karena kan mereka juga harus minta izin ke Sekolah. Sekolah, ya. pimpinan sekolahnya Iya. gitu kan itu. Dan kita pemanggilannya nanti juga lewat dinas, tidak langsung kirim ke sekolah. masing-masing. Oh. Ya. Oke, baik. Ini kita tadi sudah kita bahas berkaitan dengan peserta ya Pak ya. Nah, Ya. sekarang berkaitan dengan pengajar. Kalau untuk pengajarnya sendiri full dari BPPM Seni dan Budaya ataukah mungkin ada dari narasumber luar mungkin? Kita combine, Mbak. Oh, Jadi di-combine. tidak murni dari internal BPPM Seni dan Budaya, tapi kita akan combine, kita akan melibatkan praktisi, kita melibatkan dunia industri kan gitu, pakar gitu, Oke. akan kita libatkan. Jadi kalau dari internal kan ada Widya Suara, kemudian ada sumber daya lainnya, misalnya pengembang teknologi pembelajaran. Nah, kita juga akan melibatkan pengajar dari luar, supaya apa? Supaya peserta ini mendapatkan peningkatan kompetensi yang lebih utuh, lebih variatif, begitu, tidak hanya dari internal BPPM Seni dan Budaya. Lalu kalau untuk yang pengajar dari luar itu ya Pak, bagaimana dari kita menentukan siapa saja begitu yang bisa kita ajak untuk Ya. menjadi pengajar gitu, Jadi Pak? maksudnya kriterianya apa? seperti apa gitu? Kita sampaikan dari proses awal ya. jangan. Kan kita punya beberapa program keahlian. Ada berapa Pak? Kita ada 18 Oh, program keahlian ya. Keahlian, Ada 18, 18 oke. program keahlian. Nah, masing-masing program keahlian itu nanti kita
minta informasi, Mm-mm. kira-kira unsur eksternal yang akan dilibatkan siapa, Hmm. kan gitu. Dari masing-masing Ya, program secara ya. umum kriterianya kan satu, mereka memang kalau bukan dari Widya Suara, tapi mereka praktisi. Ya. Mereka praktisi sesuai dengan bidang yang mau diajarkan. Oke. Kemudian yang kedua juga punya pengalaman yang signifikan. Ya. Jadi tidak sembarangan kita melibatkan pengajar dari eksternal. Iya, Kemudian betul. yang ketiga punya komitmen untuk kerjasama dengan BPB PMPB Seni dan Budaya. Kalau berkaitan dengan kegiatan diklat yang tadi ya disebutkan Pak Sigit kan ada magang tuh Pak. Ya. Nah kalau tahun kemarin kan kayaknya kita magang di area Jogja aja ya. Ya. Nah kalau untuk tahun ini nih di 2026 ini apakah tetap di Jogja aja atau mungkin ada di luar Jogja gitu? Ya. Untuk tahun ini sedikit melebar. Sedikit melebar, oke. Tidak hanya Jogja sentris, tapi kita bisa magang sampai di Jawa Tengah. Oh iya. Tapi kita belum bisa ke yang misalnya ke Jawa Timur, Jakarta, kita pengennya seperti itu, tapi kembali lagi faktor biaya itu yang menentukan. Jadi biaya perjalanannya kalau jauh kan semakin mahal. Di anggaran kita belum bisa mengakomodasi ke daerah-daerah yang cukup jauh dari Jogja. Kalau tahun ini rencananya akan bermitra dengan berapa industri gitu Pak? Ya, untuk magang ini? Minimal ada 18, itu minimal. Sesuai dengan program keahliannya ya, Pak ya. Tetapi ada yang satu program keahlian itu lebih dari satu industri. Oh gitu. Iya, jadi nah ini waktu dekat ini kita akan mengundang industri-industri yang mau kita ajak partner untuk kegiatan ini. Oh, jadi sebelumnya emang ada koordinasi dengan industri dulu ya. Nanti tanggal 25 sampai 27 Februari ini kita akan undang Dudi itu. Nah ini semakin terlihat ya Vokanesia ya bahwa ini udah makin deket banget ini ya untuk kegiatan atau diklat yang akan diselenggarakan di BBB PMPB Seni dan Budaya gitu ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya tadi kita udah bahas dari peserta sudah, terus dari kegiatan juga udah, dari narasumber udah, terus kemudian dari apa tadi kita untuk Dudinya juga sudah ya. Nah Pak Sigit apa nih indikator dari keberhasilan dari kegiatan diklat yang digunakan yang dilaksanakan oleh tim kerja fasilitasi peningkatan kompetensi BBB PMPB Seni Budaya ini Pak? Oke. Indikator ada beberapa macam ya. Yang pertama, indikator keberhasilan program dulu. Itu ketercapaian target. Tentunya ya. Jadi misalnya targetnya jelas tadi 1.302. Nah, berarti minimal kita harus mencapai itu. Syukur tadi kita targetkan bisa tambah 20%. Itu dari sisi kuantitas. Kemudian indikator dari sisi keberhasilan substansi nanti akan kita lihat dari hasil penilaian kepada peserta pelatihan, karena ada beberapa kriteria kan. Jadi penilaian dari para narasumber nanti ada nilai yang mereka berikan, dan nanti ada lulus tidak lulus. Nah, indikator kedua jumlah kelulusan. Indikator ketiga ini cukup penting. Nanti kan ada uji kompetensi, baik yang dilakukan oleh LSP atau lembaga sertifikasi profesi maupun uji kompetensi yang mungkin dilakukan oleh Dudi. Nah, ini menjadi indikator yang ketiga keberhasilan itu. Artinya kalau 100% semuanya lulus gitu ya, itu berarti tingkat keberhasilan sangat baik. Tapi kalau misalnya ternyata yang lulus tidak lebih dari 60%, berarti kita tidak berhasil, tidak berhasil, perlu pembenahan itu. Baik, jadi tapi itulah. Sejauh ini? Kalau dari tahun lalu bagaimana Pak Kalau hasilnya? selama ini kita cukup bagus hasilnya, jadi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas itu hasilnya sangat baik. Oke, baik. Jadi kan paling nggak kan mungkin ada dari peserta, mungkin atau calon peserta yang belum pernah ikut gitu. Ketika nanti ikut, apakah nanti mungkin mereka takut kali ya, karena mereka kan baru nih, nyoba hal baru nih, takutnya nanti nggak lulus apa gimana gitu ya. Tapi ternyata semua dari sebelum-sebelumnya lulus semua ya. Tetap ini ya. Dan lulusnya itu bukan sekedar diluluskan loh, Iya, Pak. baik-baik. Ada proses loh ini. Karena mereka juga ngikutin dari diklatnya itu ya. Jadi ilmu-ilmu yang mereka dapat akhirnya mereka bisa terapkan juga gitu kan. Karena ada juga yang tidak lulus gitu. Oh, tetap ada juga. Ada juga yang tidak lulus. Nah, jadi emang benar-benar di sini emang benar-benar dipilih ya untuk pesertanya juga. Jadi yang menguasai
tentang itu ya, apa Ya. namanya, untuk program-program kalian yang nanti akan diadakan di sini gitu ya. Ya. Baik, baik. Nanti kalau misalnya setelah diklat selesai berarti ya kalau itu. Jadi untuk bentuk tindak lanjut gitu Pak, apa yang akan disiapkan agar hasil peningkatan kompetensi peserta itu dapat berkelanjutan gitu? Oke. Supaya mereka memang di sekolah itu memang Mm-mm. benar-benar menerapkan apa yang Iya, sudah mereka betul. pelajari selama diklat Oke. gitu. Ya. Mm-mm. Sebelum ke sana saya tambahkan satu lagi. Iya. Jadi nanti diklat ini kan kita lakukan bergelombang. Mm-mm. Nah, nanti di gelombang terakhir itu akan kita selenggarakan namanya gelar karya. Oke, Walaupun gelar di setiap karya. gelombang Hanya ada di gelombang enggak, terakhir. di setiap gelombang ada gelar karya. Oke. Cuma di gelombang terakhir ini nanti gelar karyanya spesial gitu ya. Apa nih Pak yang Oke. bikin Ya. spesial? Nah, kita spesial karena kita akan lakukan expose yang lebih besar gitu. Kalau Oke. yang gelombang-gelombang lain kan nanti cukup kita lakukan yang kriya seni rupa pameran Mhm. di gedung kita, di gedung pameran kita, kemudian pementasan di auditorium gitu. Ya. Nah, gelombang terakhir ini mungkin karena sebagai puncaknya itu nanti akan kita lakukan gelar karya yang lebih wah lagi gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian menjawab tadi tentang tindak lanjut, kan setiap akhir diklat peserta itu kita tuntut membuat rencana tindak lanjut. Iya. Nah, ini sebenarnya penting bukan sekedar melengkapi tugas diklat, Ya. tetapi ini harapannya adalah untuk menjadi acuan guru sepulang dari diklat itu apa yang mau dilakukan. Ya. Karena goal yang paling penting sebuah diklat itu kan implementasi, tidak sekedar selesai lulus. Selesai. Tapi udah. karena ini guru harapannya itu ilmu itu mengalir sampai ke murid. Ya. Nah, itu jadi nanti ada implementasi ke sekolah dan kita akan melaksanakan yang namanya monitoring. Tetap ada, berarti tetap. Memastikan, Oke, iya, kita baik, akan baik. memastikan apakah hasil diklat dari balai itu diterapkan di sekolah atau tidak. Gitu Tapi ya. kalau Baik. monitoring itu sampling ya Pak ya, berarti tidak Sampling. untuk Oh, jadi nggak gitu semua ya. Nggak peserta semua, nggak? kita sampling proporsional. Oke. Baik, tapi dikit ini apa bocoran karena tadi belum disampaikan juga bahwa kalau di tahun kemarin ini berkaitan dengan Apri ya Pak ya. Ya. Tahun kemarin kan ada 4 gelombang ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah betul. tahun ini karena kan targetnya kan lebih sasarannya kan lebih banyak nih. Ya. Nah tahun ini rencana mau diadakan berapa gelombang Pak? Jadi gini, kalau yang konvensional, ya, yang diklatnya sifatnya konvensional itu nanti akan ada 4 gelombang juga. Oh sama. Konvensional 4 Nah, gelombang. Oke. Tapi ini kan mungkin paralel, Mbak. Jadi kalau kita mau sebut ikut gelombang mana ada yang sulit. Misalnya ada konvensional tapi daring jalan. Oh, Iya, oke, baik. Karena kalau kita bergantian waktunya nggak cukup. Jadi nanti paralel kita. Jadi baik. ada konvensional di sini tapi ada yang di PB di Kudus gitu. Supaya waktunya bisa efektif gitu. Tapi kalau untuk yang gelar karya tadi itu ya Pak, itu hanya berlaku untuk peserta yang mengikuti konvensional atau yang PB juga nanti Oh bisa iya, diikutkan? yang konvensional. Yang Karena itu konvensional kan yang ya? di sini ya. Oke. Lalu kalau misalnya boleh tadi nih Pak, kan disebutkan kalau gelar karya itu yang terakhir sendiri itu akan lebih spesial gitu ya Ya. Pak. Sebenarnya apa yang menentukan gitu? Yang lainnya ada tapi tidak sespesial yang terakhir sendiri gitu. Apa Ya. karena mungkin itu paling terakhir jadi akhirnya jadi gongnya Lebih gitu. meriah gitu ya. Ya, salah satunya itu ya. Oh gitu. Oke. Supaya proses ini ada puncaknya gitu ya. Oh, iya, Iya, betul, iya, betul. Kemudian faktor kedua tentu soal apa namanya? Biaya. Jadi gelar karya yang terakhir itu memang itu menjadi sebuah kegiatan sendiri di DIPA kita. Ya. Tapi kalau yang gelar karya yang lain itu nempel di struktur diklat. Oh, Nah, kalau itu oke. ada alokasi sendiri untuk gelar karya. Itu yang menentukan. Oke, baik. Kalau Luar yang biasa. gelombang 4 itu rencananya bulan apa Pak? Ini gelombang 4 itu terakhirnya nanti akan kita laksanakan di bulan September. Oh, September. Ya, September. Oke. Siapa tahu ada vokanisnya yang Ya. aku gelombang terakhir aja supaya dapat Itu, gelar karya. kalau itu sih sebenarnya mungkin untuk pendaftaran per gelombang itu apakah misalnya nih gelombang 1 di awal pendaftaran, gelombang 2 baru dibuka lagi ataukah dari awal itu semuanya sudah ini Pak baru nanti dibagi per gelombang nanti gitu? kita pendaftaran gelombang? sudah bertahap ya. Oke, baik. Ya, luar biasa ya obrolan kita hari ini ya. Seru. Dan pastinya Vokanisha juga sekarang lebih ini ya ditunggu-tunggu. Oh, akhirnya tahu ya gambarannya kapan sih waktunya nanti akan dibuka kegiatan yang akan dilaksanakan di BBPPMPP Seni dan Budaya gitu ya. Nah, Pak Aksi Sigit ini sedikit ya terakhir ya. Harapan ke depan nih Pak, harapan ke depan bagaimana peran skema diklat ini dalam mendukung peningkatan mutu SDM vokasi seni budaya secara nasional itu. Ya, harapan
kami bahwa terutama para guru ini, karena guru ini kan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan murid dalam rangka untuk menyiapkan para siswa SMK ini siap memasuki dunia kerja. Oke. Jadi harapan kami tentunya dari sisi kualitas, substansi diklat, dan hasilnya nanti itu betul-betul punya manfaat yang signifikan dalam rangka membentuk kompetensi siswa secara utuh, sehingga mereka benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian SMK ke depan harapannya menjadi pilihan nomor 1, tidak sekedar menjadi pilihan nomor 2. Oke, luar biasa. Iya, dan terima kasih banget Pak Sigit. Ini luar biasa untuk obrolan kita hari ini. Sangat bermanfaat pastinya Sangat dan informatif sekali. juga untuk Vokanesia semuanya. Dan jangan lupa Vokanesia tadi sudah disebutkan bahwa untuk Anda yang mau ikut diklatnya BBPP MPV Seni dan Budaya, untuk informasinya bisa langsung cek di media sosial kita yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Sigit Sama-sama. sudah berkenan di sini. Semoga selalu sukses, Amin, lancar amin. nanti juga untuk semua agendanya. diklat-diklatnya. Dan saya Vika dan juga Saya Nanda. pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, terima kasih. Salam obsesi.